Menabung adalah langkah pertama menuju kebebasan finansial. Dalam dunia yang penuh dengan godaan untuk belanja, memiliki strategi yang baik dalam menyisihkan uang menjadi sangat penting. Menabung tidak hanya membantu menghadapi keadaan darurat, tetapi juga memungkinkan kita mencapai tujuan besar dalam hidup, seperti membeli rumah, pendidikan anak, atau pensiun dengan nyaman. Namun, menabung bukanlah sekedar soal menyimpan uang di celengan atau rekening bank. Dibutuhkan ilmu, kebiasaan, dan strategi untuk melakukannya secara efektif. Dalam video ini, kita akan membahas 30 ilmu tentang menabung yang akan membantumu mengelola keuangan dengan lebih baik dan cerdas. Setiap poin dirancang agar mudah dipahami dan diterapkan. Siapkan catatan karena 30 ilmu ini bisa menjadi panduan yang sangat berguna untuk masa depan kamu. Dengan menerapkan ilmu ini, kamu akan menemukan bahwa menabung bisa menjadi kebiasaan yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga menyenangkan. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ilmu tentang menabung yang wajib kamu ketahui yang pertama, yaitu adalah pentingnya menetapkan tujuan menabung. Menabung tanpa tujuan jelas seperti berjalan tanpa arah. Tujuan yang spesifik memberikan motivasi untuk terus konsisten menabung. Misalnya, tujuan seperti membeli rumah dalam 5 tahun atau liburan ke luar negeri akan membuat usaha menabung terasa lebih bermakna. Selain itu, tujuan membantu kamu mengukur kemajuan. Ketika kamu tahu apa yang ingin dicapai, kamu dapat menentukan target jumlah uang yang harus disisihkan setiap bulan. Ini juga membuat proses menabung terasa lebih terarah. Tuliskan tujuanmu dengan jelas, baik di buku catatan, aplikasi, atau bahkan sticky note yang bisa ditempel di tempat mudah terlihat. Hal ini akan terus mengingatkan kamu akan alasan dibalik setiap rupiah yang disimpan. Jangan lupa untuk membagi tujuan menjadi jangka pendek, menengah, dan panjang. Dengan begitu, kamu bisa menyeimbangkan kebutuhan saat ini dengan aspirasi masa depan. Pastikan juga tujuanmu realistis agar tidak menjadi beban yang sulit dicapai. Dengan tujuan yang spesifik dan terukur, menabung tidak lagi terasa seperti beban. Sebaliknya, itu menjadi perjalanan menyenangkan menuju pencapaian impian. Kemudian ilmu tentang menabung yang wajib kamu ketahui yang kedua adalah membuat anggaran yang realistis. Anggaran adalah pondasi dari keuangan yang terorganisir. Tanpa anggaran, sulit untuk menentukan berapa banyak uang yang bisa ditabung setiap bulan. Anggaran membantu kamu memetakan kebutuhan pokok, pengeluaran tambahan, dan dana tabungan. Mulailah dengan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran selama sebulan. Dari situ kamu bisa melihat pola pengeluaran dan menentukan mana yang bisa dihemat. Ini adalah langkah pertama untuk membangun anggaran yang realistis. Jangan lupa untuk menyisihkan sebagian dari pemasukan untuk menabung terlebih dahulu, sebelum membelanjakan sisanya. Metode ini dikenal sebagai pay yourself first, dan sangat efektif untuk membangun kebiasaan menabung. Anggaran juga membantu kamu menghindari pengeluaran impulsif. Dengan memiliki batasan yang jelas untuk setiap kategori, kamu akan lebih disiplin dalam menggunakan uang. Pastikan untuk meninjau anggaranmu secara berkala dan menyesuaikannya dengan perubahan kebutuhan. Dengan anggaran yang realistis, menabung menjadi lebih terencana dan terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah langkah awal menuju kebebasan finansial. Kemudian ilmu tentang menabung yang wajib kamu ketahui yang ketiga adalah mulailah menabung dari nominal kecil. Banyak orang merasa menabung itu sulit karena memikirkan jumlah besar yang harus disisihkan. Padahal menabung bisa dimulai dari nominal kecil, seperti 10.000 per hari. Yang penting adalah konsistensi. Nominal kecil ini tidak akan terasa berat bagi keuangan kamu. Bahkan dengan menabung secara rutin, jumlah kecil ini bisa bertambah menjadi besar seiring waktu. Sebagai contoh, Rp10.000 sehari berarti Rp3 juta setahun. Menabung nominal kecil juga melatih kebiasaan finansial. Kebiasaan ini lebih penting daripada jumlah uang itu sendiri. Karena kebiasaan yang baik akan membantu kamu menabung lebih banyak ketika pendapatan meningkat. Untuk mempermudah, gunakan wadah khusus seperti celengan atau rekening tabungan tanpa kartu ATM. Ini membantu kamu memisahkan uang tabungan dari uang belanja harian. Ketika sudah terbiasa, kamu bisa meningkatkan jumlah tabungan secara bertahap. Mulai kecil, tetapi pikiran besar. Dengan cara ini, menabung menjadi lebih mudah dan menyenangkan.
Kemudian ilmu tentang menabung yang wajib kamu ketahui. Yang keempat adalah pisahkan rekening tabungan dan belanja. Memiliki satu rekening untuk segala kebutuhan seringkali menjadi penyebab gagal menabung. Uang yang seharusnya ditabung malah terpakai untuk belanja atau kebutuhan lain. Oleh karena itu, pisahkan rekening tabungan dari rekening belanja. Rekening tabungan sebaiknya tidak memiliki akses mudah seperti kartu ATM. Hal ini untuk menghindari godaan mengambil uang secara impulsif. Pilihlah rekening yang memberikan bunga atau keuntungan tambahan untuk mendukung pertumbuhan tabungan. Selain itu, pisahkan juga tabungan sesuai tujuannya. Misalnya, buat rekening terpisah untuk dana darurat, liburan, atau pendidikan anak. Dengan cara ini, kamu lebih mudah mengelola dan memantau perkembangan tabungan. Pastikan untuk konsisten menyetor uang ke rekening tabungan setiap bulan. Anggaplah ini sebagai pengeluaran wajib, sama seperti membayar tagihan listrik atau air. Dengan begitu, menabung menjadi prioritas utama. Memisahkan rekening adalah langkah kecil yang bisa membawa perubahan besar dalam kebiasaan menabungmu. Ini adalah kunci untuk menjaga disiplin dan fokus pada tujuan keuangan. Kemudian ilmu tentang menabung yang wajib kamu ketahui yang kelima adalah tetapkan prioritas dalam menabung. Seringkali kita ingin menabung untuk banyak hal sekaligus, liburan, dana darurat, membeli barang mewah, dan sebagainya. Namun tanpa prioritas yang jelas, kamu bisa kehilangan fokus dan merasa kewalahan. Penting untuk menentukan prioritas utama dalam menabung sesuai dengan kebutuhanmu saat ini. Misalnya, jika kamu belum memiliki dana darurat, jadikan itu prioritas pertama. Dana darurat adalah pelindung finansial untuk menghadapi kejadian tak terduga seperti kehilangan pekerjaan atau biaya medis mendadak. Setelah itu, kamu bisa melanjutkan ke tujuan lain, seperti membeli rumah atau merencanakan liburan. Menentukan prioritas juga membantu dalam alokasi dana. Fokuskan lebih banyak uang pada tujuan utama sambil tetap menyisihkan sedikit untuk tujuan sekunder. Dengan cara ini, kamu tetap bisa bekerja menuju berbagai tujuan tanpa kehilangan arah. Gunakan sistem persentase untuk membagi tabungan. Misalnya 50% untuk dana darurat, 30% untuk tabungan pendidikan, dan 20% untuk kebutuhan lainnya. Ini akan membantumu tetap terorganisir dan efektif dalam menabung. Dengan prioritas yang jelas, kamu tidak hanya akan merasa lebih terarah, tetapi juga lebih termotivasi karena melihat progres yang nyata dalam tujuan utama. Kemudian ilmu tentang menabung yang wajib kamu ketahui yang keenam adalah gunakan teknik menabung otomatis. Teknologi modern telah membuat menabung menjadi lebih mudah melalui fitur otomatisasi. Banyak bank dan aplikasi keuangan memungkinkan kamu untuk mengatur transfer otomatis ke rekening tabungan setiap bulan. Dengan cara ini, kamu tidak perlu mengingat untuk menabung secara manual, sehingga mengurangi resiko lupa atau tergoda untuk membelanjakan uang tersebut. Misalnya, atur agar 10% dari gajimu langsung ditransfer ke rekening tabungan setiap kali kamu menerima gaji. Otomatisasi juga membantu membangun disiplin tanpa usaha ekstra. Setelah beberapa bulan, kamu akan terbiasa dengan jumlah uang yang tersisa untuk pengeluaran dan menyesuaikan gaya hidupmu tanpa merasa kehilangan. Selain itu, beberapa aplikasi menawarkan fitur tabungan sisa kembalian, di mana setiap transaksi dibulatkan ke atas dan sisanya akan otomatis dimasukkan ke tabungan. Ini adalah cara mudah untuk menabung secara tidak langsung. Dengan teknik ini, menabung menjadi bagian alami dari rutinitas keuanganmu, membuatnya lebih efektif dan bebas stres. Kemudian, ilmu tentang menabung yang wajib kamu ketahui yang ketujuh adalah hindari hutang konsumtif. Hutang konsumtif adalah salah satu musuh terbesar dari kebiasaan menabung. Membeli barang dengan kartu kredit atau pinjaman untuk kebutuhan yang tidak mendesak hanya akan menambah beban finansial. Uang yang seharusnya bisa ditabung malah habis untuk membayar cicilan dan bunga. Langkah pertama untuk menghindari hutang konsumtif adalah membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Sebelum membeli sesuatu, tanyakan pada diri sendiri apakah barang tersebut benar-benar penting atau hanya keinginan sesaat. Jika sudah terlanjur memiliki hutang konsumtif, segera buat rencana untuk melunasinya.
Prioritaskan pembayaran hutang dengan bunga tinggi terlebih dahulu agar beban bunga tidak semakin bertambah. Setelah itu, hindari menambah hutang baru. Selain itu, mulailah membangun kebiasaan menabung untuk kebutuhan mendatang, seperti membeli barang elektronik atau liburan, sehingga kamu tidak perlu berhutang di masa depan. Siapkan juga dana darurat untuk mengantisipasi pengeluaran tak terduga. Dengan menghindari hutang konsumtif, kamu bisa lebih fokus pada tujuan menabung dan membangun stabilitas finansial. Kemudian, ilmu tentang menabung yang wajib kamu ketahui yang ke-8 adalah manfaatkan promo dan diskon dengan bijak. Promo dan diskon bisa menjadi cara efektif untuk menghemat uang, tetapi hanya jika digunakan dengan bijak. Jangan sampai tergoda untuk membeli barang yang tidak dibutuhkan hanya karena sedang diskon. Sebelum memanfaatkan promo, pastikan barang tersebut memang sudah masuk dalam daftar belanja yang direncanakan. Dengan begitu, kamu bisa menghemat tanpa keluar dari anggaran. Selain itu, gunakan aplikasi atau kartu yang menawarkan cashback atau poin rewards. Keuntungan ini bisa dimanfaatkan untuk menambah tabungan atau mengurangi pengeluaran di masa depan. Namun, jangan sampai promo membuatmu lupa akan tujuan menabung. Ingat bahwa menabung lebih penting daripada menghabiskan uang untuk barang-barang yang sebenarnya tidak diperlukan. Dengan memanfaatkan promo secara bijak, kamu tidak hanya menghemat uang, tetapi juga mendukung kebiasaan menabung yang lebih sehat. Kemudian, ilmu tentang menabung yang wajib kamu ketahui yang ke-9 adalah evaluasi pengeluaran bulanan. Tanpa evaluasi rutin, sulit untuk mengetahui kemana uang kamu pergi. Evaluasi pengeluaran adalah langkah penting untuk menemukan peluang penghematan yang bisa dialihkan ke tabungan. Mulailah mencatat semua pengeluaran selama sebulan. Gunakan aplikasi keuangan atau spreadsheet untuk mempermudah proses ini. Setelah itu, analisis setiap kategori pengeluaran dan cari tahu mana yang bisa dikurangi. Misalnya, jika kamu sering membeli kopi di luar, coba kurangi frekuensi atau buat kopi sendiri di rumah. Uang yang dihemat dari pengeluaran kecil ini bisa menjadi tambahan signifikan untuk tabungan. Jangan lupa untuk mengevaluasi kebutuhan langganan bulanan, seperti streaming atau gym. Hapus langganan yang jarang digunakan dan alokasikan dananya untuk menabung. Dengan evaluasi rutin, kamu bisa lebih sadar akan pola pengeluaranmu dan membuat perubahan kecil yang berdampak besar pada tabungan. Kemudian, ilmu tentang menabung yang wajib kamu ketahui yang ke-10 adalah buat kebiasaan menabung harian. Menabung tidak harus dilakukan sebulan sekali. Justru membangun kebiasaan menabung harian dapat membantu menciptakan pola pikir yang konsisten dan bertanggung jawab terhadap keuangan. Cobalah untuk menyisihkan sejumlah uang kecil setiap hari. Misalnya, jika kamu terbiasa membeli kopi seharga Rp20.000 di luar, gantilah dengan membuat kopi sendiri di rumah dan tabungkan selisihnya. Dengan menabung harian, kamu akan merasa bahwa setiap tindakan kecil berdampak besar dalam jangka panjang. Kebiasaan ini juga melatih kedisiplinan. Menabung secara rutin setiap hari meskipun jumlahnya kecil akan membentuk pola yang akhirnya menjadi kebiasaan otomatis. Sebelum menyadarinya, tabunganmu akan bertambah secara signifikan. Gunakan aplikasi yang memudahkanmu mencatat tabungan harian. Ada banyak platform yang membantu memantau kemajuan sehingga kamu tetap termotivasi. Alternatifnya, gunakan metode tradisional seperti celengan khusus untuk uang harian. Dengan membiasakan menabung harian, kamu tidak hanya membangun dana tabungan, tetapi juga mengembangkan pola pikir yang menghargai setiap rupiah yang dimiliki. Kemudian ilmu tentang menabung yang wajib kamu ketahui yang ke-11 adalah jangan gunakan tabungan untuk pengeluaran sehari-hari. Salah satu kesalahan terbesar dalam menabung adalah menganggap tabungan sebagai uang cadangan untuk kebutuhan sehari-hari. Jika terus-menerus menggunakan tabungan, kamu tidak akan mencapai tujuan finansial yang diinginkan. Pastikan tabungan hanya digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, seperti membeli aset atau menghadapi keadaan darurat. Untuk menghindari godaan, pisahkan tabungan dalam rekening yang sulit diakses, seperti deposito berjangka atau rekening tanpa kartu ATM. Pastikan juga untuk memiliki anggaran harian yang realistis agar tidak perlu mengambil dari tabungan.
Dengan cara ini, tabungan tetap aman dan kebutuhan harian terpenuhi tanpa mengganggu rencana keuangan. Jika ada pengeluaran mendesak yang muncul, coba cari alternatif lain sebelum menggunakan tabungan. Misalnya, jual barang yang tidak digunakan atau kurangi pengeluaran lain untuk menutupi biaya tersebut. Menggunakan tabungan hanya untuk tujuan spesifik akan membantu kamu membangun dana yang lebih besar dan mencapai tujuan finansial dengan lebih cepat. Kemudian ilmu tentang menabung yang wajib kamu ketahui yang ke-12 adalah manfaatkan bunga dan investasi tabungan. Menabung tidak hanya tentang menyimpan uang, tetapi juga memanfaatkan pertumbuhan dari bunga atau investasi. Alih-alih hanya menabung di celengan, pilih rekening tabungan atau instrumen keuangan yang memberikan keuntungan tambahan. Salah satu opsi terbaik adalah membuka rekening tabungan dengan bunga tinggi. Meskipun persentasinya mungkin tidak besar, bunga ini tetap memberikan nilai tambah pada tabunganmu. Selain itu, kamu bisa mempertimbangkan instrumen investasi sederhana seperti deposito, reksadana pasar uang, atau tabungan emas. Dengan memilih produk keuangan yang tepat, uang yang kamu tabung akan berkembang lebih cepat dibandingkan hanya disimpan tanpa pertumbuhan. Namun pastikan untuk memahami resiko dari setiap pilihan investasi. Jangan lupa untuk memanfaatkan penawaran promosi dari bank atau aplikasi keuangan, seperti bonus setoran awal atau cashback, untuk menambah saldo tabungan. Ini adalah cara mudah untuk mendapatkan keuntungan tambahan. Dengan memanfaatkan bunga dan investasi, kamu tidak hanya menabung, tetapi juga membiarkan uangmu bekerja untuk masa depan. Kemudian ilmu tentang menabung yang wajib kamu ketahui yang ke-13 adalah buat tantangan menabung untuk diri sendiri. Menabung tidak selalu harus serius dan membosankan. Salah satu cara menyenangkan untuk membangun tabungan adalah dengan membuat tantangan untuk diri sendiri. Seperti menabung Rp5.000 setiap kali kamu berhasil tidak membeli kopi di luar, atau menyisihkan uang tertentu setiap kali mendapatkan penghasilan tambahan. Tantangan ini memberikan elemen gamifikasi pada kebiasaan menabung, sehingga terasa lebih ringan dan menyenangkan. Kamu juga bisa melibatkan teman atau keluarga untuk saling memotivasi. Ada banyak tantangan menabung yang bisa dicoba, seperti 52 minggu saving challenge, di mana kamu meningkatkan jumlah tabungan setiap minggu, misalnya minggu pertama Rp10.000, minggu kedua Rp20.000, dan seterusnya hingga akhir tahun. Selain itu, cobalah untuk menabung setiap kali mendapatkan kembalian uang. Kumpulkan uang receh dalam wadah khusus dan lihat seberapa banyak yang bisa terkumpul dalam beberapa bulan. Tantangan ini sederhana tetapi efektif. Dengan membuat tantangan menabung, prosesnya menjadi lebih seru, dan kamu akan lebih termotivasi untuk mencapai tujuan keuanganmu. Kemudian ilmu tentang menabung yang wajib kamu ketahui yang ke-14 adalah pahami perbedaan antara menabung dan berinvestasi. Menabung dan berinvestasi sering dianggap hal yang sama, padahal keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Menabung adalah proses menyisihkan uang untuk kebutuhan jangka pendek atau keadaan darurat, sedangkan investasi adalah cara untuk mengembangkan uang dalam jangka panjang dengan mengambil resiko tertentu. Memahami perbedaan ini sangat penting agar kamu bisa mengelola keuangan dengan lebih baik. Misalnya, dana darurat sebaiknya disimpan di tabungan, bukan di instrumen investasi yang berisiko tinggi seperti saham. Menabung memberikan keamanan finansial karena uang bisa diakses kapan saja. Namun, keuntungan dari menabung biasanya terbatas. Sebaliknya, investasi menawarkan potensi pertumbuhan yang lebih besar, tetapi uang tidak selalu liquid. Kombinasikan keduanya untuk mencapai stabilitas finansial yang optimal. Mulailah dengan menabung hingga memiliki dana darurat yang cukup. Kemudian lanjutkan dengan berinvestasi untuk tujuan jangka panjang. Dengan memahami fungsi dan manfaat masing-masing, kamu akan lebih bijak dalam mengambil keputusan finansial yang mendukung tujuanmu. Kemudian ilmu tentang menabung yang wajib kamu ketahui yang ke-15 adalah catat semua sumber penghasilan. Mengetahui dengan pasti dari mana penghasilan kamu berasal adalah langkah penting untuk menabung dengan lebih efektif. Seringkali orang hanya fokus pada gaji utama dan melupakan pendapatan tambahan, seperti bonus, komisi, atau hasil dari pekerjaan sampingan.
Dengan mencatat semua sumber penghasilan, kamu akan memiliki gambaran jelas tentang berapa banyak uang yang benar-benar kamu miliki. Ini memudahkan kamu untuk menentukan berapa yang bisa ditabung tanpa mengganggu kebutuhan sehari-hari. Pastikan setiap kali kamu menerima uang dari sumber apapun, sebagian langsung dialokasikan untuk tabungan. Ini membantu menghindari godaan untuk membelanjakan seluruh penghasilan tambahan. Gunakan aplikasi keuangan atau buku catatan sederhana untuk memantau semua pemasukan. Dengan cara ini, kamu tidak hanya lebih terorganisir, tetapi juga lebih sadar akan potensi tabungan yang bisa ditingkatkan. Mengetahui semua sumber penghasilanmu adalah langkah kecil yang bisa memberikan dampak besar pada pertumbuhan tabunganmu. Kemudian ilmu tentang menabung yang harus kamu ketahui yang ke-16 adalah hindari lifestyle inflation. Ketika pendapatan meningkat, ada godaan besar untuk meningkatkan gaya hidup. Fenomena ini disebut lifestyle inflation, di mana pengeluaran ikut naik seiring dengan kenaikan penghasilan, sehingga menabung menjadi lebih sulit. Untuk menghindarinya, tetap pertahankan gaya hidup yang sederhana meskipun pendapatanmu meningkat. Alihkan tambahan penghasilan langsung ke tabungan atau investasi. Dengan cara ini, kamu bisa memaksimalkan manfaat dari kenaikan pendapatan tanpa kehilangan kendali atas keuangan. Buat aturan sederhana, di mana setiap kali penghasilan naik, setidaknya 50% dari kenaikan tersebut harus masuk ke tabungan atau investasi. Sisanya boleh digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup, tetapi tetap dalam batas wajar. Kesadaran akan resiko lifestyle inflation sangat penting agar kamu tidak terjebak dalam siklus pengeluaran yang semakin besar. Fokus pada tujuan jangka panjang seperti membeli rumah atau pensiun lebih awal. Dengan menahan diri dari godaan untuk selalu meningkatkan gaya hidup, kamu bisa memastikan bahwa tabunganmu terus bertambah seiring waktu. Kemudian ilmu tentang menabung yang wajib kamu ketahui yang ke-17 adalah gunakan sistem amplop untuk pengeluaran. Sistem amplop adalah metode tradisional yang masih efektif untuk mengontrol pengeluaran dan meningkatkan tabungan. Dalam sistem ini, kamu membagi uang ke dalam beberapa amplop dengan kategori pengeluaran tertentu, seperti makanan, transportasi, dan hiburan. Ketika uang dalam satu amplop habis, kamu tidak boleh mengambil dari amplop lain. Ini membantu menjaga disiplin dan memastikan bahwa pengeluaran tidak melebihi anggaran. Metode ini juga memudahkanmu untuk melihat area mana yang memerlukan penghematan. Jika amplop hiburan selalu habis sebelum akhir bulan, mungkin itu adalah tanda bahwa kamu perlu mengurangi pengeluaran di kategori tersebut. Kamu bisa memodifikasi metode ini dengan menggunakan aplikasi digital yang menawarkan fitur serupa. Dengan cara ini, kamu tetap bisa memantau pengeluaran dengan lebih fleksibel tanpa membawa uang tunai. Sistem amplop tidak hanya membantu mengontrol pengeluaran, tetapi juga memungkinkanmu untuk menyisihkan lebih banyak uang untuk ditabung. Kemudian ilmu tentang menabung yang wajib kamu ketahui yang ke-18 adalah tabung setiap kali mendapatkan uang tak terduga. Seringkali kita mendapatkan uang tak terduga seperti hadiah, warisan kecil, atau pengembalian pajak. Alih-alih langsung membelanjakannya, jadikan uang ini sebagai tambahan untuk tabungan. Uang tak terduga adalah peluang sempurna untuk mempercepat pencapaian tujuan finansial. Karena uang ini tidak termasuk dalam anggaran rutin, menyisihkannya untuk tabungan tidak akan mengganggu kebutuhan sehari-hari. Tetapkan aturan pribadi bahwa minimal 80% dari uang tak terduga harus langsung masuk ke tabungan atau investasi. Sisanya bisa digunakan untuk hiburan atau kebutuhan lainnya. Jika jumlahnya cukup besar, pertimbangkan untuk menggunakannya untuk melunasi hutang terlebih dahulu sebelum ditabung. Ini akan membantu mengurangi beban finansial dan meningkatkan kestabilan keuangan jangka panjang. Dengan memanfaatkan uang tak terduga secara bijak, kamu bisa mempercepat pertumbuhan tabungan tanpa merasa terbebani. Kemudian ilmu tentang menabung yang wajib kamu ketahui yang ke-19 adalah pilih tabungan berjangka untuk disiplin. Tabungan berjangka adalah salah satu cara terbaik untuk menabung secara konsisten dan disiplin. Produk ini biasanya mengharuskanmu untuk menyetor sejumlah uang setiap bulan selama periode tertentu.
Kelebihan tabungan berjangka adalah kamu tidak bisa menarik uang sebelum jangka waktu selesai, sehingga mengurangi godaan untuk menggunakan tabungan. Selain itu, tabungan berjangka biasanya menawarkan bunga yang lebih tinggi dibandingkan rekening tabungan biasa. Pilih tabungan berjangka yang sesuai dengan kemampuan finansial kamu. Jangan terlalu memaksakan jumlah setoran bulanan, karena itu bisa menjadi beban jika penghasilanmu tidak cukup. Manfaatkan fasilitas auto debit untuk memastikan setoran bulanan dilakukan secara otomatis. Dengan begitu, kamu tidak perlu khawatir lupa menabung. Tabungan berjangka membantu kamu mencapai tujuan finansial yang besar, seperti pendidikan anak atau pembelian rumah, dengan cara yang terencana dan konsisten. Kemudian, ilmu tentang menabung yang wajib kamu ketahui. Yang ke-20 adalah hindari membeli barang yang tidak dibutuhkan. Seringkali keinginan membeli barang baru muncul bukan karena kebutuhan, tetapi karena godaan atau tren. Sikap impulsif seperti ini dapat menghambat proses menabung dan membuat anggaran tidak terkendali. Mulailah dengan membuat daftar kebutuhan sebelum berbelanja. Patuhi daftar tersebut dan hindari membeli barang yang tidak ada di dalamnya. Dengan cara ini, kamu dapat fokus pada hal-hal yang benar-benar diperlukan. Cobalah untuk menunda pembelian barang selama beberapa hari atau minggu. Jika setelah waktu itu kamu masih merasa barang tersebut penting, barulah beli. Pendekatan ini membantu mengurangi pembelian impulsif. Selain itu, tanyakan pada diri sendiri apakah barang yang akan dibeli memiliki manfaat jangka panjang. Jika jawabannya tidak, sebaiknya gunakan uang tersebut untuk menambah tabungan atau kebutuhan lainnya. Dengan menghindari pembelian barang yang tidak dibutuhkan, kamu bisa menabung lebih banyak tanpa merasa kehilangan sesuatu yang penting. Kemudian ilmu tentang menabung yang wajib kamu ketahui yang ke-21 adalah perhatikan biaya tak terduga dalam keuangan. Biaya tak terduga seperti perbaikan kendaraan, tagihan medis, atau pengeluaran darurat lainnya dapat menguras tabungan jika tidak diantisipasi. Oleh karena itu, penting untuk memiliki dana darurat yang terpisah dari tabungan utama. Idealnya, dana darurat sebaiknya mencakup 3 hingga 6 bulan pengeluaran. Dana ini harus disimpan di tempat yang mudah diakses, seperti rekening tabungan biasa, tetapi tetap terpisah dari rekening sehari-hari. Untuk mencegah biaya tak terduga membesar, lakukan perawatan rutin pada aset yang kamu miliki, seperti kendaraan atau rumah. Biaya perawatan yang lebih kecil dapat mencegah pengeluaran besar di masa depan. Gunakan asuransi sebagai perlindungan tambahan. Asuransi kesehatan, kendaraan, dan properti dapat membantu meringankan beban finansial ketika menghadapi keadaan darurat. Dengan mempersiapkan diri menghadapi biaya tak terduga, kamu bisa menjaga stabilitas keuangan tanpa harus mengorbankan tabungan. Kemudian ilmu tentang menabung yang wajib kamu ketahui yang ke-22 adalah pelajari keuntungan menabung emas. Emas telah lama dianggap sebagai salah satu bentuk tabungan yang aman dan bernilai jangka panjang. Selain sebagai lindung nilai terhadap inflasi, emas juga mudah dicairkan jika diperlukan. Menabung emas kini semakin mudah dengan adanya layanan digital yang memungkinkan pembelian emas dalam jumlah kecil. Kamu bisa mulai menabung emas dengan modal kecil, misalnya Rp10.000. Kelebihan menabung emas adalah nilainya cenderung stabil dan meningkat seiring waktu. Ini menjadikannya pilihan yang baik untuk tujuan jangka panjang, seperti pendidikan anak atau pensiun. Namun penting untuk memahami bahwa emas bukan instrumen yang memberikan keuntungan instan. Pertumbuhannya relatif lambat dibandingkan investasi lain seperti saham. Oleh karena itu, emas sebaiknya digunakan sebagai pelengkap tabungan, bukan pengganti. Dengan menabung emas, kamu bisa melindungi nilai tabunganmu sambil tetap memanfaatkan kelebihannya sebagai aset yang mudah dicairkan. Kemudian ilmu tentang menabung yang wajib kamu ketahui yang ke-23 adalah tentukan prioritas keuangan. Menabung akan lebih efektif jika kamu memiliki prioritas yang jelas. Tanpa prioritas, uang yang seharusnya ditabung bisa dengan mudah habis untuk hal-hal yang tidak terlalu penting. Tuliskan daftar tujuan keuangan, mulai dari jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang. Contohnya, tujuan jangka pendek bisa berupa dana darurat,
sementara tujuan jangka panjang adalah dana pensiun. Setelah menetapkan prioritas, alokasikan dana sesuai tingkat kepentingannya. Pastikan tujuan yang lebih mendesak seperti dana darurat mendapatkan perhatian lebih dahulu sebelum yang lainnya. Perhatikan juga bahwa prioritas keuangan dapat berubah seiring waktu. Oleh karena itu, evaluasi kembali daftar tujuanmu secara berkala dan sesuaikan dengan kondisi keuangan saat ini. Dengan menentukan prioritas yang jelas, kamu dapat menabung dengan lebih terfokus dan mencapai tujuan keuanganmu secara lebih efektif. Kemudian ilmu tentang menabung yang wajib kamu ketahui yang ke-24 adalah manfaatkan diskon dan promo untuk menghemat. Diskon dan promo dapat menjadi alat yang efektif untuk menghemat uang, asalkan digunakan dengan bijak. Uang yang berhasil dihemat dari diskon dapat langsung dialokasikan untuk tabungan. Sebelum berbelanja, cari informasi tentang diskon atau promo yang sedang berlangsung. Gunakan aplikasi perbandingan harga untuk memastikan kamu mendapatkan penawaran terbaik. Namun berhati-hatilah agar tidak terjebak membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan hanya karena ada diskon. Tetap berpegang pada daftar belanja yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu, manfaatkan kartu keanggotaan atau program loyalitas untuk mendapatkan potongan harga atau cashback tambahan. Ini adalah cara mudah untuk menghemat lebih banyak tanpa usaha ekstra. Dengan memanfaatkan diskon dan promo, kamu bisa menabung lebih banyak tanpa harus mengorbankan kebutuhan atau kenyamanan. Kemudian, ilmu tentang menabung yang wajib kamu ketahui yang ke-25 adalah hindari hutang konsumtif. Hutang konsumtif adalah salah satu hambatan terbesar dalam menabung. Jenis hutang ini biasanya digunakan untuk membeli barang yang tidak menghasilkan nilai tambah, seperti pakaian bermerek, gadget terbaru, atau liburan mewah. Jika kamu terbiasa berhutang untuk hal-hal konsumtif, alih-alih menabung, uangmu akan habis untuk membayar cicilan dan bunga. Untuk menghindarinya, gunakan prinsip jika tidak mampu membeli secara tunai, jangan beli. Prioritaskan melunasi hutang konsumtif terlebih dahulu sebelum mulai menabung. Fokuskan upaya untuk membebaskan diri dari beban bunga yang hanya akan memperlambat proses menabung. Gunakan hutang hanya untuk keperluan produktif, seperti pendidikan atau modal usaha yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Bahkan untuk itu pun, pertimbangkan baik-baik sebelum mengambil hutang. Dengan menghindari hutang konsumtif, kamu bisa mengelola keuangan lebih baik dan menabung tanpa tekanan finansial. Kemudian ilmu tentang menabung yang wajib kamu ketahui yang ke-26 adalah investasikan tabungan secara bertahap. Menabung memang penting, tetapi menyimpan uang tanpa menginvestasikannya dapat membuat nilainya tergerus inflasi. Oleh karena itu, alokasikan sebagian tabungan untuk investasi demi meningkatkan nilai uangmu. Mulailah dengan instrumen investasi yang sesuai dengan profil resiko, seperti deposito, reksadana, atau saham. Jangan lupa investasi memiliki resiko, sehingga penting untuk memahami produk yang kamu pilih. Investasikan dalam jumlah kecil secara bertahap. Dengan cara ini, kamu dapat mempelajari cara kerja investasi sambil meminimalkan resiko kerugian besar. Kombinasikan tabungan dan investasi untuk tujuan keuangan jangka panjang. Tabungan berfungsi sebagai dana cadangan yang mudah diakses, sementara investasi membantu uangmu bertumbuh. Investasi yang baik tidak hanya meningkatkan nilai tabunganmu, tetapi juga mendekatkanmu pada kebebasan finansial. Kemudian ilmu tentang menabung yang wajib kamu ketahui yang ke-27 adalah terapkan prinsip pay yourself first. Prinsip ini adalah salah satu strategi paling efektif untuk menabung. Artinya, setiap kali menerima penghasilan, sisihkan terlebih dahulu sebagian untuk tabungan sebelum menggunakan sisanya untuk kebutuhan lain. Dengan membayar diri sendiri terlebih dahulu, kamu memastikan bahwa tabungan selalu menjadi prioritas. Anggaplah ini sebagai kewajiban sama seperti membayar tagihan atau cicilan. Tentukan persentase tetap dari penghasilanmu, misalnya 20% yang akan langsung dimasukkan ke rekening tabungan setiap kali gajian. Jika memungkinkan, gunakan fitur auto debit untuk mempermudah proses ini. Prinsip ini juga membantu mengubah pola pikir tentang menabung.
Tabungan bukan lagi sesuatu yang dilakukan jika ada sisa, tetapi menjadi bagian dari anggaran utama. Dengan konsisten menerapkan prinsip ini, kamu akan melihat tabunganmu bertumbuh lebih cepat dan stabil. Kemudian ilmu tentang menabung yang wajib kamu ketahui yang ke-28 adalah manfaatkan produk tabungan yang memberikan keuntungan tambahan. Banyak produk tabungan modern yang menawarkan keuntungan tambahan, seperti cashback, bunga tinggi, atau point reward. Pilih produk tabungan yang sesuai dengan kebutuhanmu untuk mendapatkan manfaat lebih. Teliti fitur yang ditawarkan oleh berbagai bank. Beberapa rekening tabungan memberikan fasilitas gratis biaya administrasi, sementara yang lain menawarkan hadiah untuk nasabah yang konsisten menabung. Gunakan produk tabungan dengan bunga yang kompetitif. Ini membantu uangmu bertumbuh tanpa perlu usaha tambahan. Namun pastikan juga rekening tersebut memiliki fleksibilitas jika sewaktu-waktu membutuhkan dana. Perhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jangan sampai biaya-biaya tersembunyi justru mengurangi keuntungan yang kamu dapatkan. Dengan memanfaatkan produk tabungan yang menguntungkan, kamu bisa menambah nilai uang yang disimpan tanpa harus bekerja lebih keras. Kemudian ilmu tentang menabung yang wajib kamu ketahui yang ke-29 adalah ajarkan kebiasaan menabung ke keluarga. Menabung akan lebih mudah jika semua anggota keluarga mendukung dan ikut serta. Ajarkan kebiasaan ini kepada pasangan dan anak-anak agar mereka juga memahami pentingnya mengelola keuangan. Libatkan keluarga dalam membuat anggaran dan menentukan tujuan keuangan bersama. Misalnya, jika ingin liburan, sepakati bersama berapa yang harus ditabung setiap bulan untuk mencapainya. Ajari anak-anak menabung sejak dini dengan memberikan celengan atau membuka rekening tabungan khusus anak. Dengan cara ini, mereka belajar menghargai uang dan memahami nilai menabung. Jadikan menabung sebagai budaya keluarga. Berikan contoh nyata dengan menunjukkan bagaimana kamu menabung untuk kebutuhan tertentu. Dengan melibatkan keluarga, kamu tidak hanya mempercepat pertumbuhan tabungan, tetapi juga menciptakan generasi yang lebih cerdas secara finansial. Kemudian ilmu tentang menabung yang wajib kamu ketahui yang terakhir atau yang ke-30 adalah evaluasi kebiasaan menabung secara berkala. Menabung bukanlah proses yang statis. Kondisi keuangan dan prioritas hidup dapat berubah seiring waktu. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kebiasaan menabung secara berkala. Setiap beberapa bulan, tinjau kembali anggaran dan tujuan tabunganmu. Apakah ada yang perlu disesuaikan? Misalnya, jika penghasilan meningkat, apakah persentase tabungan juga perlu ditingkatkan? Analisis juga efektivitas metode menabung yang digunakan. Jika suatu metode terasa tidak efektif atau sulit dijalankan, jangan ragu untuk mencari alternatif yang lebih sesuai. Gunakan evaluasi ini sebagai kesempatan untuk merayakan pencapaianmu. Setiap kali berhasil mencapai tujuan tabungan, berikan penghargaan kecil untuk diri sendiri sebagai motivasi. Evaluasi yang rutin membantu memastikan bahwa kebiasaan menabung tetap relevan dan mendukung kebutuhan finansial jangka panjang. Menabung adalah kebiasaan yang memerlukan konsistensi, perencanaan, dan kesabaran. Dengan menerapkan 30 ilmu yang telah dibahas ini, kamu dapat mengelola keuangan dengan lebih baik dan mencapai tujuan finansial yang kamu impikan. Ingatlah, menabung bukan sekedar menyimpan uang, tetapi juga membangun fondasi untuk masa depan yang lebih cerah. Ayo kita mulai menabung dari sekarang. Sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalam.